Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Habibun Ngalingpuro. Ya ampun. Yang terhormat Ibu Daniel selaku Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Gunung Madu. Yang kami hormati Ibu Bapak calon guru penggerak angkatan ke-11. Yang kami hormati Ibu Bapak Dewan Guru SD Negeri 1 Gunung Madu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayah dan meringankan langkah kita sehingga pada siang hari ini, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di Aula SD Negeri 1 Gunung Madu, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul berbagi praktik baik dalam acara diseminasi berbagi praktik baik tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sambung-agungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil kiamat. Amin, amin, amin. Izinkan saya berdiri di sini untuk memandu acara ini dari awal hingga akhir. Dan berikut susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya sambutan, presentasi dari calon guru penggerak angkatan ke-11. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari penonton. Agar acara pada siang hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir dan memberikan manfaat bagi kita selaku para pendidik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa kita semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Bapak Sulistiono SPD. Kepada Bapak Sulistiono disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Pada siang ini kami akan melaksanakan yaitu acara berbagi praktik budaya positif. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Pada siang hari ini kami memohon perlindungan-Mu ya Allah. Berikanlah keikhlasan kepada hati kami ya Allah. Berilah kelapangan hati kami ya Allah untuk terus belajar agar kami berguna bagi bangsa, negara, dan bagi siswa-siswi kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Kami akan terus belajar ya Allah sehingga sampai akhir hayat pun kami akan tetap belajar agar untuk bermanfaat bagi agama, budaya, dan bangsa kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, pada siang hari ini kami berdoa di aula SDN 1 Gunung Madu semata-mata mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Berilah kami kelancaran, berilah kami kecerdasan untuk menimba ilmu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Menuju ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nadine Nawati selaku Kepala UPTD 1 Pendidikan SD Negeri 1 Gunung Madu. Kepada Ibu Nadine disilakan. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan yang ke-11, yang saya hormati Bapak Ibu dan hadir pada sore hari ini, saya ucapkan selamat sore semuanya. Sore. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan ridhonya pada saat siang hari ini kita diperkenankan hadir di Aula SD Negeri 1 Gunung Madu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara mengikuti berbagi praktek baik implementasi budaya positif sebagai langkah perwujudan karakter profil pelajar Pancasila oleh calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini merupakan hari yang berbahagia untuk kita karena di SD Negeri 1 Gunung Madu paling tidak sudah akan bertambah lagi untuk guru penggeraknya, yaitu di mana pada saat ini Bapak Sunarno, Bapak Ibnu Riko, lalu Ibu Inggit yang saat ini telah menempuh, masih menempuh untuk calon guru penggerak, masih dalam proses. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan terlebih di dalam berbagi praktik baik pada siang hari ini semuanya bisa kita ambil manfaatnya untuk memotivasi teman-teman yang kiranya saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di dalam calon guru penggerak atau CGP yang mungkin belum ada kesempatan. Mudah-mudahan dengan berbagi praktek baik budaya positif dari
Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan yang ke-11 ini bisa memotivasi teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan akan tergerak, nantinya bergerak dan menggerakkan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah lulus di dalam mengikuti CGP dulu, yaitu ada 4 ya Bapak Ibu ya, guru penggerak kita yang sudah lulus ini. Terima kasih sudah bisa menggerakkan antara lain 3 sahabat kita, rekan kerja kita yang saat ini telah ya berhasil untuk menempuh meski masih dalam proses. Mudah-mudahan seselesainya nanti Bapak Ibu yang CGP angkatan ke-11 ini akan menyusul untuk teman-teman angkatan yang ke-12, mungkin begitu ya. Untuk angkatan ke-12 mudah-mudahan bisa menggerakkan teman-teman yang lain, karena ini juga hasil menggerakkan ya, hasil dari menggerakkan dari guru penggerak yang terdahulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu-ibu atau Bapak Ibu nih yang penggerak yang pertama. Ibu-ibu semua ya, waduh nih bapaknya mana nih, mudah-mudahan nyusul lagi ya, karena ini di sini sudah ada 2 bapak yang luar biasa. Ya mudah-mudahan di angkatan berikutnya ada Pak Kardi, ada Pak Tio. Oh Pak Kardi sudah nggak bisa ya, karena Pak Kardi sebentar lagi sudah lulus ya di dalam menjadi Bapak Guru ya Pak ya. Mungkin yang lain ya, bapak-bapak yang lain mudah-mudahan masih ada kesempatan, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak dari sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita untuk memajukan pendidikan melalui guru. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekali lagi selamat kepada Bu Inggit, Pak Ibnu Riko, Bapak Sunarno yang telah menjalani proses di dalam menuju sebagai guru penggerak. Tetap semangat ya, mudah-mudahan sukses dan teman-teman kita juga termotivasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Waktu saya selanjutnya saya kembalikan kepada Miss Indah. Terima kasih Bu Nani atas motivasi dan dukungannya. Semoga setelah ini untuk rekan-rekan ibu bapak guru ada yang menyusul kami untuk tetap tergerak, bergerak dan menggerakkan, dan selanjutnya tetap masih mau dan bisa berbagi praktik baik antar sesama kita, berkolaborasi sesama pendidik dan juga bisa mendidik. Untuk angkatan ke-12 ini sepertinya sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya. Silakan Bapak Ibu rajin-rajin buka SIM PKB-nya. Siapa tahu Bapak Ibu adalah salah satu sasaran untuk bisa menjadi calon guru penggerak di angkatan yang ke-12 ini. Karena yakinlah melalui pendidikan guru penggerak itu kita sebagai pendidik akan lebih merasa bahwa kita selalu untuk terus belajar dan belajar, karena seorang pendidik itu adalah pembelajar sejati. Betul ya Ibu Bapak, seperti itu ya, karena tugas kita adalah mendidik, maka waktu belajar kita itu sepanjang hayat. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Bapak yang sudah ada di depan kita, 3 orang Ibu Bapak guru calon guru penggerak. Terus semangat, waktu belajarnya masih ada beberapa bulan lagi, dan semoga semangatnya tidak berhenti di akhir pendidikan guru penggerak saja, justru akan lebih termotivasi lagi, dipicu lagi semangatnya untuk bergerak dan menggerakkan rekan-rekan lainnya. Berikutnya langsung saja kita akan memasuki acara inti pada kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi atau sharing session tentang berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh ketiga calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Ibu Inggit Dwi Nur Anjita Presti, Bapak Muhammad Riko, dan Bapak Sunarno SPD. Waktu presentasi dan diseminasi kami silakan kepada Ibu Bapak. Monggo bisa diatur masing-masing Ibu Bapak yang berkenan. Kami mohon kepada Ibu Bapak yang hadir pada siang hari ini juga untuk dapat
proaktif dalam mengikuti sharing session ini, karena nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi saya harapkan akan ada pertanyaan dan juga terlibat dalam sebuah diskusi kolaborasi, sehingga selesai dari kegiatan ini kita betul-betul bisa mendapatkan satu hal yang bisa kita bawa ke dalam kelas kita masing-masing ataupun di sekolah kita. Baik, langsung saja akan saya serahkan kepada Pak Enrico. Pada Pak Ibu, disilakan Pak Ibu. Terima kasih Bismillah atas waktunya. Terima kasih juga atas kebersediaannya untuk melakukan kegiatan destinasi pada hari ini. Saya akan menjelaskan yang pertama dalam kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama dan paling penting bagi kita manusia yaitu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang kebutuhan bertahan hidup yang tidak sama. Kebutuhan hidup yaitu termasuk survival atau kegiatan kita setiap hari, baik makan, minum, tidur, itu adalah kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Dan baik kita sebagai guru ataupun sebagai siswa, kita juga memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi di abad ke-21 ini kita dituntut untuk belajar dan belajar supaya kita menjadi manusia yang tidak tertinggal. Di sini kami menyampaikan materi bukan karena kami bisa, tapi mungkin karena kami sudah lebih dulu diberitahu, jadi bisa memberitahu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kami pun masih belajar untuk bertahan hidup tersebut. Jadi kita perlu meningkatkan terus kompetensi diri kita agar anak didik yang kita didik ini nantinya akan menjadi manusia seperti ini. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus mendidik anak seperti menanam pohon. Jadi menanam pohon itu atau menanam tanaman itu tidak sama. Seperti menanam padi, menanam jagung, membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi sebagai guru kita tidak boleh menyamakan anak-anak, karena pada dasarnya anak itu memiliki kepribadian dan kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk kebutuhan yang kedua, next Pak. Kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Oke, silakan. Baik, saya lanjutkan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Setiap manusia memerlukan kasih sayang dan rasa terima dari orang-orang di sekitarnya. Pemenuhan akan kasih sayang dan rasa diterima sangat penting dalam perkembangan karakter seorang anak yang merasa dicintai dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya, tumbuh sebagai pribadi yang percaya diri dan mempercayai empati. Jadi, Ibu, anak didik kita itu sebetulnya tingkahnya terkadang di kelas bermacam-macam. Ada yang buat ulah ini itu. Ternyata mereka itu butuh kasih sayang, butuh perhatian oleh bapak ibu gurunya. Kadang kita yang tidak tanggap karena tingkah mereka yang bermacam-macam. Selanjutnya, di sekolah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem among. Dengan sistem ini, guru berperan sebagai pamong yang bertugas membimbing, mengayomi, dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Next Pak. Sistem among adalah sistem pembelajaran yang diperakasai oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu ing ngarsa ing tulodo, di depan menjadi contoh yang atau teladan. Jadi seorang guru tentunya akan menjadi contoh untuk anak didiknya dalam hal apapun, dari kita berpakaian dan kita berperilaku,
dalam kita berbicara tentunya akan dicontoh oleh anak didik kita. Yang kedua, ing matya mawon karsa di tengah memberikan semangat. Tentunya kita sebagai bapak ibu guru tidak bosan-bosan kita memberikan semangat support kepada anak-anak kita yang tentunya mereka itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Tergantung kitanya bisa memilih dan memilahnya. Ternyata anak ini mempunyai bakat si A, mempunyai bakat B dan C. Kalau kita tangani dengan benar, insya Allah akan membawa prestasi mereka lebih baik. Yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan dan arahan. Tidak kurang-kurangnya, yang ketiga ini kita dorong, kita semangati hingga mereka menemukan cita-cita yang mereka ingin. Next, Pak. Kebebasan. Baik, terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu? Biar nggak ngantuk, ini jam-jam rawan ya. Kita tepuk semangat dulu. Coba tepuk semangatnya agak beda dikit. Jadi nanti saya contohkan dulu. Misalkan saya mengatakan seperti ini. Tepuk semangat. Bisa. Jadi agak beda dikit ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Oke, saya akan lanjutkan dari pemaparan selanjutnya tadi adalah tentang kebebasan. Kebebasan menurut William Glasser membedakan kebutuhan akan kebebasan menjadi dua kategori, yakni kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit yaitu mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik menderita secara fisik maupun psikologis. Kebutuhan tadi setelah kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang diterima, ini berikutnya adalah kebebasan. Pada dasarnya setiap anak yang mempunyai permasalahan di sekolah, jadi kan banyak anak-anak kita yang kita hadapi memunculkan masalah setiap harinya, itu mungkin ada beberapa kebutuhan dasar yang mereka kurang dapatkan di lingkungan rumah, sehingga mereka memunculkan satu tindakan sebagai bentuk protes pada dirinya yang kurang mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Salah satunya itu bagian dari kebutuhan dasar kebebasan. Nah, menurut William Glasser, kebebasan seperti itu ada dua kebutuhan yang menjadi dua kategori dalam kebebasan. Jadi kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Mungkin di rumah mereka kurang diapresiasi dari pendapat yang mereka punya terhadap keluarganya, sehingga mereka memunculkan protes itu di dalam sekolah. Mungkin pada saat mereka mempunyai seperti keinginan untuk mau makanan apa atau mau belajar apa, pendapat mereka tidak didengarkan oleh keluarganya. Apa yang mereka sukai, saya sukanya menggambar, seperti contoh, misalkan seperti itu. Tetapi orang tuanya ingin anak ini pintar dalam akademiknya di bidang matematika, sehingga orang tuanya mempush di bagian untuk berhitung yang harus dikuasai. Nah, mungkin seperti ini anak untuk bagian kebutuhan dasar kebebasannya tidak dilihat. Jadi mungkin kebutuhan kebebasannya menjadi salah satu penyebab anak itu memunculkan sikap negatif yang ada di sekolah. Oke, berikutnya. Oh, kesenangan. Ini yang saya senangkan ya, kegiatan berkumpul. Jadi kita semua itu harus atas dasar senang dulu, baru dapat melakukan sesuatu dengan sukacita. Contohnya anak-anak belajar. Anak belajar itu sebetulnya akan lebih cepat nyambung kalau dia sudah senang. Kalau dia main bola, ingatnya bisa 1 minggu dia menang itu. Tapi kalau mereka menghafal perkalian 1 jam, bahkan sudah lupa. Karena apa? Mungkin pembelajaran kita kurang menyenangkan, Bapak Ibu. Ya. Anak-anak disuruh hafalan, tiba-tiba suruh maju. Dia hafal, tapi karena tidak senang, tidak melekat di kepalanya. Ya. Jadi anak-anak itu kita atur pembelajaran
pembelajarannya ya di sini dijelaskan bahwa pembelajaran itu harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Ya banyak sekali dengan media-media yang menyenangkan seperti yang Bapak Ibu biasa buat ya, atau dengan kita berkumpul merencanakan pembelajaran berikutnya secara berkelompok. Bisa jadi besok kita belajarnya antar kelas, mungkin hafalannya mungkin dihilangkan menjadi permainan sehingga anak-anak itu menyenangkan. Terus setiap pelajaran yang harus membaca panjang mungkin bisa dibuat trik-trik bagaimana anak itu membaca tapi dengan hati yang gembira, atau berdua bersama temannya ya. Bagaimana kita mengatur supaya pembelajaran di kelas dari pagi hingga siang itu menyenangkan. Tadi ada contohnya dari Bu Inggit, tepuk-tepuk, ice breaking atau joget-joget sedikit ya. Jadi anak-anak gak ngantuk. Karena pada dasarnya kesenangan itu sangat penting untuk pembelajaran. Karena malah kita belum masuk udah melihat anak yang berantem, itu kita coba jangan, kita masuk dengan senang dulu ya. Kita tangani dengan senang dulu, tanyakan bagaimana ya, sehingga mood kita ketika mengajar juga terbentuk ya, moodnya happy ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya next week ya, ini ada materi berikutnya. Penguasaan. Nah, penguasaan ini baik dari anak-anak itu hadir, nah, kita siapkan mereka dengan lagu Indonesia Raya. Sebetulnya di dalam lagu ini kita mengajak anak-anak itu supaya cinta Indonesia secara tidak langsung. Yang kedua, pasti kita meminta anak berdoa. Kalau berdoa ini sudah menjadi kebiasaan kita ya, budaya positif. Jadi semua kelas pasti berdoa dan menyanyikan lagu. Kadang ada yang Indonesia Raya tadi, ada yang mungkin besok depannya akan ada lagu daerah yang bisa divariasi lagi. Kita menguasai kelas bagaimana cita-cita kita itu dapat tercapai, cita-cita pembelajaran kita. Misalnya kita punya misi anak-anak ke depan, saya inginkan cinta budaya Lampung ya. Kita mungkin bisa menyisipkan di awal atau di akhir pembelajaran. Dan kita ingin anak itu supaya bisa mengerti kegunaan dari telinga. Nah, ini kemarin agak sulit memang menjelaskan tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat ya. Nah, telinga di bagian luar itu ada daun telinga ya Pak, di dalamnya ada gendang telinga. Nah, mereka membayangkan kayak apa sih Pak gendangnya, apa kayak yang dipukul-pukul ketika ada pasar malam itu Pak. Nah, ya kita membayangkan anak-anak itu memberikan contoh konkret. Nah, seperti itu kita menguasai kelas. Oh, jadi bentuknya salurannya seperti apa ya? Atau bentuk mata, sesuatu yang tidak dapat dilihat itu sebetulnya abstrak. Anak kita, kalau kita katakan, apakah paham anak-anak? Mungkin jawaban mereka saya yakin paham, tapi bayangan mereka nggak ada. Kalau kita tidak bisa membawa bukti konkretnya, mungkin bisa melalui media-media seperti audiovisual dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sekarang sudah canggih, kita dimanjakan dengan teknologi, tinggal kita yang harus mengupgrade diri hingga kita bisa menguasai pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, di sini ada budaya positif. Dari susunannya, peraturan menjadi keyakinan menjadi lingkungan yang positif, dan positif nanti menciptakan budaya yang positif ya. Akan dilanjutkan. Ya. Berikutnya adalah peraturan kelas. Peraturan kelas adalah seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh guru dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Aturan-aturan ini dirancang untuk membantu guru dalam mengelola perilaku dan memastikan adanya lingkungan belajar yang positif di mana semua siswa merasa nyaman dan aman.
peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ya, benar sekali. Jadi memang seperti kita kemarin di awal pembelajaran di tahun ajaran baru, pasti mungkin di setiap kelas, setiap wali kelas sudah menetapkan tentang peraturan kelas. Peraturan kelas ini belum tidak sama seperti keyakinan kelas, karena kalau peraturan kelas itu masih biasanya guru yang menentukan apa saja peraturan kelas yang harus ditaati dan dipatuhi oleh siswa-siswinya di dalam kelas tersebut. Dan biasanya nantinya peraturan kelas ini akan dijadikan keyakinan kelas. Maka dari peraturan kelas ini biasanya yang membedakan dengan keyakinan kelas bukannya sama, biasanya sering orang masih berpikir peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu terlihat mirip atau sama. Padahal tidak. Peraturan kelas ini masih satu yang membuat bukan antara kesepakatan guru dengan murid berbeda dengan keyakinan kelas. Kemudian peraturan kelas sendiri biasanya masih dalam pembuatannya kata-kata yang terkandung di dalam peraturan kelas ini masih kata-kata yang bersifat aturan, seperti misal tidak boleh mencontek, seperti itu. Nantinya di keyakinan kelas itu nanti akan diubah karena kata-katanya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau di dalam peraturan kelas bisa memang kata-katanya masih berupa peraturan yang seperti tidak boleh mencontek, tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan seperti itu. Nantinya kemudian akan diubah dan dibuat lebih sesuai dengan kondisi kelas dan disetujui dan dibuat bersama dengan siswa-siswi antara guru dengan murid dan disepakati bersama dalam kelas tersebut. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini tadi yang saya katakan peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau mungkin selama ini kita buat keyakinan kelas, tetapi masih mungkin ada kata-kata mungkin yang jangan membuang sampah sembarangan. Kalau di dalam keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Keyakinan kelas untuk mendorong siswa untuk berperilaku baik secara intrinsik, bukan karena takut akan hukuman. Biasanya keyakinan kelas ini telah dibuat sesuai dengan kesepakatan antara wali kelas dan juga murid di dalam satu kelas tersebut. Dari peraturan yang sudah ada, mungkin guru sudah atau wali kelas sudah menentukan apa-apa saja peraturan kelas yang harus ditaati dalam kelas tersebut. Misalkan ada 5 peraturan kelas, tidak boleh datang terlambat. Mungkin nanti di keyakinan kelasnya ditanyakan kepada siswa, kira-kira kalau kita buat peraturan kelas, ada peraturan kelas tidak boleh datang terlambat. Kira-kira seperti apa keyakinan kelas yang tepat? Datanglah tepat waktu. Jadi kita ubah kalimatnya menjadi lebih positif. Yang tadinya tidak boleh datang terlambat, maka kata tidak kita buang, kemudian kita jadikan kalimat yang lebih positif menjadi datanglah tepat waktu, seperti itu. Dan ya, yang lain sebagainya, ada kata jangan, misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Ada peraturan seperti itu. Maka kata jangannya kita buang, kita gantikan menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dari peraturan-peraturan kelas yang sudah ditentukan oleh wali kelas, kemudian ditanyakan kembali atau diberikan kembali ke kelas tersebut, ditanyakan kepada murid-muridnya, kira-kira dari peraturan kelas yang sudah ada, jika kita buat menjadi keyakinan kelas kita, maka akan menjadi bagaimana? Jadi dibuat satu persatu dari peraturan yang sudah ada, kita buat keyakinan kelas disesuaikan dengan peraturan yang kelas ada, disepakati bersama. Kalimat-kalimat yang negatif dalam peraturan kelas kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, budaya positif akan disampaikan oleh Baik, saya lanjutkan. Budaya positif. Jadi dari judulnya budaya positif itu tentunya sesuatu yang baik. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang seharusnya ada di dalam lingkungan sekolah. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentunya diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Jadi budaya positif itu alhamdulillah di sekolah kita sudah sering kita laksanakan, kita praktekkan.
Di pelajaran agama sendiri, anak-anak saya terapkan yaitu sholat duha sebelum dimulainya pembelajaran. Agar apa? Anak-anak terbiasa dengan melakukan hal baik. Awalnya anak-anak dipaksa dan akhirnya jadi terbiasa. Nggak hanya itu aja, jadi sesuatu yang lain seperti membuang sampah, terus piket dalam kelas, ketika pulang membersihkan sampah laci yang berserakan. Sebelum meninggalkan kelas, maka kelas harus terlebih dahulu bersih. Sehingga sekolah akan mencetak anak-anak yang berakhlak dan berbudi pekerti yang mencintai lingkungan. Tidak hanya akhlaknya yang baik, perilakunya yang baik, tapi harus mencintai lingkungannya. Jadi tidak hanya perilakunya yang baik, tapi ketika ada kotoran, ada sampah, mereka tidak membuangnya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Yang pertama, melaksanakan tata tertib. Jadi anak-anak harus mematuhi tata tertib yang ada di dalam sekolahan, yaitu seperti poin tadi, yaitu berangkat tepat waktu, mengerjakan PR, mengerjakan tugas, membawa peralatan sholat, dan lain sebagainya. Cinta kebersihan lingkungan itu sudah pasti kita terapkan dan tidak bosan-bosan juga Bapak Ibu gurunya setiap upacara beritahu kepada anak didiknya bahwa sampah harus tetap bersih, dan mungkin menjadi PR sampah kita ini belum tertangani dengan baik. Maksudnya gimana caranya sampah plastik itu kita bisa olah menjadi suatu kerajinan. Yang ketiga, kejujuran, religius, peduli, toleransi, dan berjiwa manusiawi. Mudah-mudahan dengan budaya positif tertanam di dalam jiwa anak-anak, anak-anak akan menjadi anak-anak yang berjiwa nasionalis. Saya lanjutkan tentang teori motivasi, yaitu ada 3. Motivasi itu ada motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari ketiga motivasi ini nanti kita akan tentukan motivasi mana yang sangat baik. Motivasi yang pertama, menghindari hukuman, itu mungkin hanya dia ingin mentaati peraturan. Dan yang pertama ini, ya, anak-anak sebagian takut datang terlambat itu bukan karena takut ketinggalan pelajaran, tapi karena takut diberikan hukuman oleh kelas. Tugas kita ke depan adalah merubah mindset anak yang dari takut datang terlambat itu takut dihukum menjadi sadar diri, dan mereka akan datang tepat waktu untuk mendapatkan sekolahan. Jadi perubahan pola pikir ini yang harus kita terapkan kepada anak-anak dengan cara memberikan pengertian. Nah, jika kamu terlambat, maka kamu ketinggalan doa. Di mana doa itu sangat penting. Tanpa adanya doa, ya, ilmu akan sulit masuk. Dengan berdoa kita meminta kepada Allah, maka insya Allah hari ini pelajaran akan diterima dengan baik. Mungkin dengan kesadaran seperti itu, anak-anak besok lebih termotivasi untuk datang lebih awal, karena dia mempersiapkan dirinya untuk belajar di hari itu. Itu contoh-contohnya. Terus mereka juga lebih cenderung untuk menghindari atau menjauhi hukuman fisik. Takut dihukum setrap, atau lebih buruknya lagi nanti bersihin kamar mandi, contohnya seperti itu kan. Dulu waktu sekolah ya, kalau membersihkan kamar mandi itu seperti hal yang biasa ya. Yang kita lakukan dulu itu nggak tepat. Kamu kalau telat nanti bersihin kamar mandi, ya udah sampai 2 jam masuk kamar mandi. Ya termasuk saya dulu agak sering terlambat. Terus kalau sekarang gimana? Ya ada kemajuan lah, datangnya sebelum ke gitu kan. Kedepannya gimana? Ya datangnya
pagi-pagi sekali lah mungkin bantu jaga sekolah. Bapak Ibu ya, ini dia nggak ngantuk kali Bapak Ibu. Oke lanjut, Pak Narno untuk mendapatkan imbalan yang kedua. Nah ini kita memang wajib memberikan apresiasi kepada anak, tapi jangan sampai kebiasaan kita itu menimbulkan hal yang buruk. Jadi suatu ketika kita boleh memberi apresiasi kepada anak, tetapi kalau setiap hari kita berikan dalam yang sama dan kepada orang yang sama, maka kedepannya bisa jadi anak tersebut ingin mendapatkan juara kelas karena mendapatkan imbalan. Jadi anak ini kita ajarkan bagaimana caranya mempelajari sesuatu untuk dirinya sendiri. Manfaatnya akan dirasakan oleh dirinya sendiri. Ketika dia belajar, maka dia mengetahui manfaat. Pembelajaran itu memang sangat penting. Nah, kalau kamu belajar A, nanti kamu akan bisa melakukan A. Jadi kalau kamu belajar B, kamu akan bisa melakukan B. Jadi motivasi itulah yang kita harus tanamkan kepada anak-anak, bukan nah kalau kamu nanti menang akan mendapatkan hadiah ini. Nah seperti itu ya, kurang lebih. Oke, next one. Tentang menjadi orang yang menginginkan kesadaran untuk dirinya sendiri. Ya, jadi saya lanjutkan. Ini adalah motivasi yang ketiga, ingin dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita sudah memberikan suatu pelajaran kepada anak, baik secara lisan ataupun tulisan, yang kita harapkan adalah anak-anak itu dapat menghargai diri sendiri. Jadi ketika saya belajar, saya ingin menjadi anak yang pintar. Ketika saya melakukan kebersihan, saya ingin menjadi pribadi yang bersih. Ketika saya datang terlambat, saya ingin menjadi anak yang disiplin. Jadi ketika saya buang sampah pada tempatnya, bukan karena takut dimarahi oleh guru yang galak atau guru yang melotot itu enggak. Dengan kesadaran itu anak-anak saya yakin buang sampahnya tidak ada lagi yang salah tempat, baik organik atau organik. Yang penting kita menyediakan juga tempat yang cukup. Karena sekolah kita cukup besar, saya yakin sampahnya banyak dan kita juga sudah berhasil mengatasinya. Budaya positif di sekolah kita itu sudah sangat baik. Jadi di sini kita cukup menguatkan kembali saja dan mengingatkan. Oke, berikutnya Pak. 5 posisi kontrol kita sebagai guru akan dilakukan atau dijelaskan oleh ini. Baik, untuk 5 posisi kontrol seorang guru, di sini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan dari penjelasan yang sebelumnya, jadi saya hanya menambahkan saja dan sekaligus mengulang kembali supaya tetap review, tetap ingat begitu saja ya. Untuk 5 posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol yang biasanya sering atau mungkin pernah kita lakukan di dalam kelas saat menghadapi permasalahan yang muncul dari murid-murid kita. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat orang merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat ini adalah posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Untuk yang pertama, next. Untuk posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu, saya sendiri juga mungkin pernah, bahkan murid saya sampai kalau mungkin melihat saya aja, mungkin ada yang berantem, biarin, nanti ya teman sama mungkin yang malah dikubur, sampai mungkin itu terngiang. Jadi ya saya mungkin hanya ya terusin saja. Jadi mungkin kata-kata sudah sampai mereka mengingat sendiri, hanya melihat saya seperti itu. Jadi saya juga pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, sampai mungkin anak-anak saya mengingat seperti itu ya Pak. Ya. Jadi memang posisi kontrol sebagai penghukum ini kalau di zaman yang sebelumnya memang mungkin sangat efektif mungkin untuk mengendalikan tingkah laku murid-murid kita, tetapi ternyata semua itu kurang tepat.
setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata posisi kontrol sebagai penghukum itu belum tepat untuk digunakan jika kita menghadapi permasalahan yang muncul dari murid-murid kita. Posisi kontrol sebagai penghukum ini bisa sebagai contoh, misalkan, awas kamu ya, jika tidak mengerjakan PR. Jadi memang seperti ada ancaman. Guru tersebut memberikan ancaman. Begitu juga dengan yang saya lakukan waktu dulu. Kemudian ada posisi kontrol, contohnya seperti menghakimi, menunjuk, membentak, dan berkacang pinggang. Kemudian bentuk hukuman verbal dan fisik, jadi tidak hanya posisi kontrol tidak hanya sebagai kata-kata saja, mungkin yang berupa posisi kontrol untuk yang memberikan hukuman fisik, kamu jangan lari 10 kali lapangan. Nah, itu juga termasuk penghukum Bapak Ibu. Kemudian biasanya efek yang ditimbulkan jika kita menindak murid yang muncul masalah dalam kelas kita menindaknya dengan posisi kontrol penghukum, maka biasanya efek samping yang timbul itu adalah murid akan memberontak dan menjadi pendendam. Mungkin memang tidak bisa melawan atau tidak bisa menunjukkan pada saat itu, karena mungkin mereka juga mungkin tahu kalau posisi kita sebagai guru, mereka hanya murid, tidak mampu. Tapi mungkin di luar itu mereka di dalam hati akan rasa sakit hati dan juga mendendam kepada kita. Kemudian tidak akan menyukai gurunya atau pelajaran yang diampu. Pasti menjadi satu blacklist mungkin dalam hati mereka sendiri. Oh, pelajaran ini, bu gurunya ini galak, jadi saya nggak mau. Bahkan mungkin ada anak kita yang mungkin akan bertemu dengan pelajaran tertentu sampai tidak masuk hanya karena dia tidak ingin bertemu dengan guru tersebut. Okay. Next. Berikutnya adalah posisi membuat merasa bersalah. Ini biasanya yang di bawah dari posisi kontrol penghukum, lebih lembut tetapi agak nyelekit seperti itu mungkin Ibu ya. Jadi beliau mungkin berusaha untuk menyadarkan anak didiknya yang membuat satu masalah dengan berkata misalkan suaranya cenderung tenang, melembut, namun menyalahkan murid. Kemudian kesalahan yang dilakukan murid membuat gurunya menderita. Nah, ini biasanya kita memposisikan anak tersebut seolah kita ini dengan ulah atau tindakannya kita ini merasa tersakiti. Kita ini merasa menderita dengan sikap dan tindakan yang diperbuat murid kita. Jadi kita membuat murid kita merasa bersalah dari tindakan yang sudah dilakukannya. Efek samping yang biasanya terbentuk murid kita jika kita menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu murid akan merasa bersalah, maka identitasnya akan gagal di situ karena dia akan merasa menyalahkan dirinya terus-menerus. Oh, berarti saya ini gara-gara saya ya, berarti saya selama ini nggak berguna ya, mungkin seperti itu efek samping yang tadi ditimbulkan. Kemudian murid akan menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu efek negatifnya yang ditimbulkan dari posisi kontrol membuat merasa bersalah. Dan kita akan merasa lebih minder karena merasa, oh saya tidak ada manfaatnya di kelas ini. Oh karena saya, guru saya jadi disalahkan. Mungkin seperti itu. Berikutnya. Posisi teman. Ini posisi biasanya yang sering atau posisi yang biasanya kadang dilakukan oleh guru-guru yang kelas besar, karena memang kalau untuk guru kelas kecil mungkin agak susah untuk memposisikan sebagai posisi teman. Tapi biasanya guru kelas besar mungkin pernah melakukan seperti ini. Jadi untuk posisi teman itu biasanya guru akan bersikap ramah dan bersenda gurau sehingga murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru tersebut. Namun tetap ada jarak. Identitasnya berhasil, tetapi dorongannya masih dorongan eksternal, belum dorongan yang internal, belum dari dalam diri murid tersebut. Jadi untuk posisi teman ini biasanya guru memposisikan sebagai teman segaya dari murid tersebut. Jadi misalkan anak terlambat atau anak tidak mengerjakan tugas, kok kamu nggak mengerjakan tugas? Kenapa nggak dikerjakan tugasnya? Nantilah Bu, gampang bisa dikerjain nanti. Ayolah dikerjakan. Nanti
Kalau sudah dikerjakan, baru bisa ngobrol kembali. Ibu ini kayak gak pernah muda aja. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian efek samping yang akan ditimbulkan, murid bergantung pada satu orang. Kemudian murid menjadi tidak mandiri, dan murid akan berperilaku baik hanya pada orang tertentu. Efek samping dari posisi teman yang ditimbulkan, murid hanya akan bergantung pada satu orang. Dia hanya akan bersikap baik mungkin hanya dengan guru yang menganggapnya sebagai teman. Dengan guru lain mungkin tidak. Seperti itu. Kemudian efek yang ditimbulkan karena dianggapnya sebagai teman, jadi rasa hormat yang diberikan ya tidak ada. Meskipun tetap guru tersebut menjaga jarak, tapi murid akan menganggapnya hanya sebagai teman, bukan guru. Yang dimana guru dianggapnya sebagai seseorang yang bijaksana, kemudian harus dihormati, itu semua hilang karena guru tersebut memposisikan dirinya sebagai murid seperti itu. Dan identitasnya memang berhasil, identitas yang dimunculkan dari murid tersebut berhasil, tetapi dorongan motivasi yang timbul adalah dorongan eksternal, bukan dorongan internal yang muncul dari dalam murid tersebut. Jadi itulah efek negatif yang ditimbulkan. Berikutnya, Pak. Oke, berikutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Ini hampir sedikit serupa dengan posisi teman. Untuk posisi kontrol, posisi pemantau atau monitor, guru bersuara datar, jadi hampir seperti posisi teman, menggunakan data untuk mengontrol, identitasnya berhasil, mengarahkan murid berdasarkan konsekuensi. Seperti misalkan, ada seorang murid yang terlambat, kemudian dia datang, kemudian menemui guru. Kemudian guru tersebut menindaknya dengan menggunakan data. Bu, maaf, saya datang terlambat. Sudah berapa kali kamu datang terlambat? Baru sekarang. Kemarin sudah terlambat. Jadi kamu sudah 3 kali datang terlambat. Jadi biasanya kalau untuk posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor, guru tersebut mengacu kepada data yang dimilikinya tentang anak yang membuat kesalahan. Tidak mengerjakan PR, Bu, saya lupa membawa PR. Sudah berapa kali kamu tidak membawa PR? Baru sekarang, Bu, enggak, minggu kemarin sudah 3 kali. Jadi ada data yang dimiliki oleh guru dalam menindak murid jika dia memposisikan dirinya sebagai pemantau. Jika menggunakan posisi kontrol ini, seperti dengan tadi posisi kontrol sebagai teman, akan tetapi untuk siswa diarahkan mengarahkannya berdasarkan konsekuensi. Jika sudah tahu untuk kesalahannya dengan menggunakan data tadi, biasanya gurunya akan mengarahkan kepada konsekuensi. Kamu sudah tahu, kamu sudah 3 kali tidak mengerjakan PR, berarti apa kira-kira konsekuensi yang harus kamu terima? Lihat, Bu, saya harus membuat perjanjian 1 buku halaman penuh, mungkin seperti itu. Jadi itu posisi kontrol sebagai pemantau. Efek yang ditimbulkan biasanya murid akan menghitung konsekuensinya dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Jadi murid akan menghitung. Misalkan, kalau kamu tidak membawa buku cetak akan sebanyak 3 kali, maka harus berdiri di depan kelas. Dia akan menghitung, saya sudah nggak bawa buku cetak berapa kali, akan dihitungnya. Kemudian efek sampingnya pasti akan diingat. Kalau tidak membawa buku cetak, berarti saya harus berdiri di depan. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya mendapatkan nilai 100 pada ujian apa-apa, nanti saya akan dapat uang 5.000 dari bu guru. Itu akan diperhitungkan, akan diingat oleh dia. Jadi tidak akan membuat siswa tersebut menjadi mandiri, bukan tumbuh berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Seperti itu. Next, Pak. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer, guru bersuara netral, kemudian terus mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Ini posisi kontrol yang memang layak kita terapkan jika kita menemukan permasalahan pada siswa, tapi memang tidak
langsung mudah seperti itu. Saya pun sendiri sedang berusaha setiap menemui permasalahan yang ada yang muncul dalam kelas saya berusaha untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer meskipun itu agak susah gitu di live-nya. Jadi guru bersuara netral ketika kita menghadapi permasalahan yang muncul dari murid yang sudah mereka perbuat, kita harus tetap mengontrol emosi yang muncul dalam diri kita. Jadi kita tetap harus bersuara netral, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna dengan menggunakan segitiga restitusi dalam mengupayakan solusi yang untuk ditemukan dalam permasalahan tersebut. Kemudian Ada suara kipas di sini. untuk membuka pikiran murid, kita menggunakan pertanyaan bermakna untuk dengan tujuan membuka pikiran murid menyadari apa kesalahan yang sudah mereka perbuat seperti itu. Kemudian untuk membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nantinya setelah kita memberikan pertanyaan bermakna, yang pertama dengan memberikan validasi identitas diri mereka, kemudian setelah itu memvalidasi tindakan apa yang salah yang sudah diperbuat oleh murid-murid kita, terakhir baru kita memberikan kesepakatan supaya mereka bisa menentukan solusi yang mereka dapat atau solusi yang bisa mereka pecahkan dari permasalahan yang mereka timbulkan. Jadi mereka melakukan kesalahan, mereka sendiri yang menemukan solusinya. Seperti itu. Efek yang muncul jika penerapan posisi manajer ini diterapkan, murid akan menjadi mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dan motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri murid tersebut sendiri. Dengan melakukan atau menerapkan posisi manajer, maka murid kita akan lebih mandiri. Kita hanya mengarahkan. Memang tugasnya guru hanyalah menuntun saja. Selebihnya biarkan murid itu yang berproses. Jadi kita hanya menuntun murid-murid kita untuk dapat menyadari. Yang pertama setelah kita memvalidasi identitas mereka dulu, kemudian kita buat mereka menyadari apa kesalahan yang sudah saya buat, apa permasalahan yang saya timbulkan. Setelah mereka sadar dengan kesalahan yang mereka buat, baru kita arahkan kembali supaya mereka bisa menemukan solusi dengan menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa yang sudah dibuat di kelas dan mereka belum menunjukkan kesepakatan kelas tersebut. Gitu. Berikutnya Pak. Baik, selanjutnya Pak Narto. Baik, terima kasih Bu Yit. Bapak Ibu, di dalam saya ini dalam guru ternyata selama saya ngajar hampir 10 tahun lebih, ternyata saya itu yang saya lakukan salah Bapak Ibu. Itu ternyata guru itu ada tata caranya menyelesaikan masalah pada siswa. Zaman saya dulu ngajar sampai saya sebelum mengikuti guru penggerak itu ternyata salah. Dulu waktu anak berbuat salah, hukumannya pasti latih teman-teman, suruh nulis di kertas sampai berlembar-lembar. Jadi ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Ketika saya sekarang sudah mengikuti pembelajaran guru, dan ternyata ada cara guru itu menyelesaikan masalahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak-anak tahu anak-anak itu salah, jadi kita sebagai guru tidak langsung memvonis anak tersebut. Kamu ini pasti, kamu ini yang salah, kamu pasti yang salah, dan lain sebagainya. Kita langsung tentukan anak tersebut. Ternyata tidak seperti itu. Kita stabilkan dulu, kita panggil anaknya, kita dudukkan, kita tanya baik-baik. Nah, apa kesalahan kamu? Ini Pak, Bapak dulu juga pernah loh salah seperti itu. Jadi anak itu jiwanya sudah stabil. Bapak dulu pernah salah juga loh. Nah, jadi anak jiwanya sudah kita stabilkan dulu. Menstabilkan identitas anak dulu. Yang selanjutnya menvalidasi tindakan yang salah. Next Pak. Segitiga restitusi, yaitu adalah salah satu cara
dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, Pak. Menstabilkan identitas. Dua, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang menyadari mereka melakukan kesalahan. Jadi kita validasi anak tersebut biar dia itu anak itu mengaku bahwa dia itu melakukan kesalahan sendiri. Bukan kita yang memvonis anak-anak kamu salah, yang kamu lakukan itu salah anak-anak, bukan. Tapi gimana caranya anak tersebut mengakui bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, yang dia lakukan itu benar. Itu adalah salah satu validasi tindakan yang salah. Artinya guru tidak langsung memvonis anak tersebut, tapi gimana caranya anak tersebut bisa memberitahukan kepada gurunya bahwa mereka yang salah. Next, Pak. Next. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahapan ini adalah nilai-nilai yang telah disepakati oleh siswa. Jadi setiap guru mata pelajaran atau guru kelas itu mempunyai kesepakatan kelas, yang mana bisa kesepakatan kelas itu artinya hal-hal yang melanggar di dalam kelas itu anak-anak akan diberitahu. Misal, nah, pelanggaran apa yang telah kamu lakukan? Iya Pak, saya salah, saya telah melanggar kesepakatan kelas nomor sekian. Jadi anak-anak tahu dengan kesepakatan kelasnya. Artinya anak-anak tahu melanggar bahwa dia melanggar kesepakatan kelas. Contoh kasus pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat memantau, merefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya merefleksi apa yang ingin capai dan seperti apa dia di masa yang akan datang. Jadi gimana caranya nanti anak-anak akan terbiasa ketika anak-anak bersalah itu dia akan mengaku dengan sendirinya bahwa dia telah melanggar kesepakatan kelas yang telah ditentukan dalam kelas masing-masing. Untuk praktek langsung atau mungkin kita lihat dari kasus yang ada dulu. Kasus yang ada yaitu seorang anak bernama Adi yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian Ibu Dani pada saat itu sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa namun beliau mengatakan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh dan acuh pada pelajarannya. Kemudian Ibu Dani mengatakan, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Kemudian maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan dan acuh tak acuh, sehingga nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Kira-kira posisi kontrol apa yang diterapkan oleh Ibu Dani dalam kasus Fajar ini? Adakah Bapak Ibu yang kira-kira bisa menebak? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ada lagi? Mungkin yang berbeda?
penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Oke. Next, Pak. Dari kasus Fajar yang ada, Fajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh saat pelajaran bahasa Inggris. Kemudian, Ibu Dani memperhatikan Fajar tidur-tiduran, dan kemudian Ibu Dani meminta Fajar ke depan untuk menjawab soal. Sesampainya di depan, Fajar hanya diam terpaku. Ibu Dani mengatakan, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Nilai Fajar tidak terlalu bagus untuk mata pelajaran bahasa Inggris." Ibu Dani mencoba untuk mengambil empati dan rasa bersalah Fajar. Maka untuk posisi kontrol dari analisis studi kasus Fajar ini, yang tepat adalah posisi kontrol mengambil empati dan rasa bersalah adalah berarti membuat rasa bersalah. Jadi Ibu Dani memposisikan sebagai membuat rasa bersalah dan mengupayakan Fajar untuk merasa bersalah atas tindakan yang diperbuatnya. Oke, next Pak. Posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar tadi kita sudah jawab bersama, yaitu membuat rasa bersalah. Kemudian dari tindakan yang dilakukan oleh Fajar, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar, kebutuhan dasar apa? Tadi kita pelajari, kita bahas ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama tadi ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan cinta dan rasa diterima, kemudian yang keempat ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada kebutuhan apa yang kurang dipenuhi dari Fajar sehingga dia melakukan tindakan tersebut? Kira-kira kebutuhan yang mana? Bapak Ibu bisa menebak? Cinta dan kasih sayang dan kebutuhan untuk diterima. Ada yang sepakat atau mungkin ada yang berbeda? Sama, ya. Dari mungkin di rumahnya dia kurang perhatian. Mungkin di rumahnya tidak ada apresiasi dari keluarganya. Sehingga dia di sekolah mencari perhatian dari bapak ibu guru yang mengajarnya. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya tadi adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Namun jika Bu Dani memposisikan dirinya sebagai pemantau, posisi pemantau, kira-kira bagaimana kata-kata yang akan disampaikan oleh Ibu Dani? Ada yang tahu Bapak Ibu? Pemantau. Kira-kira kata-kata apa yang akan diucapkan oleh Ibu Dani jika dia memposisikan dirinya sebagai pemantau? Tadi kan kita menebaknya atau menganalisis adalah posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Karena Ibu Dani mencari empati dan mencari membuat bersalah Fajar. Tetapi jika di sini posisi kontrolnya ada sebagai pemantau, kira-kira kata-kata apa yang diucapkan oleh Ibu Dani dalam menghadapi Fajar? Ada yang mungkin bisa apa peraturan yang sudah pernah Peraturan apa yang sudah pernah dibuat di kelas? peraturan apa yang sudah pernah dibuat di kelas? Nih, ada yang lain? Bu Aida mengatakan peraturan apa yang sudah dibuat di kelas Fajar, mungkin seperti itu. Adakah yang lain? Jika posisi Ibu Dani sebagai posisi pemantau. Tadi posisi pemantau kan sudah saya sampaikan. Nah, sekarang Ibu Dani memposisikan dirinya sebagai posisi pemantau. Kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Ibu Dani pada saat beliau menghadapi Fajar yang bermula seperti itu? Adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya? Menanyakan keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama. Oke, ya. Untuk posisi pemantau, tadi mungkin bisa kembali Pak Ibu. Posisi pemantau. Mainan lah, jelas. Oh yang ini jelas mainan sih, Iya, dapat tuh. kecil banget tuh kan. Lagi. Sekarang nggak bisa beda itu tuh. Nah, oke. Posisi pemantau ini tadi, guru bersuara data, kemudian menggunakan data untuk mengontrolnya, kemudian efek yang ditimbulkan adalah identitas siswa berhasil mengarahkan murid berdasarkan konsekuensi. Ya, kita bisa
Sudah berapa pelajaran, sudah berapa pertemuan kamu tidak pernah memperhatikan pelajaran bahasa Inggris yang Ibu Dani berikan? Oke, seperti itu bisa. Kemudian benar tadi mengeluarkan berdasarkan konsekuensi. Kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat dan kamu melanggarnya? Mungkin ya tidak memperhatikan pelajaran, Bu, tidak akan menjawab seperti itu. Kemudian apa konsekuensi dari tindakan yang sudah kamu langgar? Dia akan menyebutkan, ya Bu, saya tidak akan mengulanginya. Atau mungkin, ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulang kembali. Seperti itu. Oke, lanjut Pak. Ke bagian tadi, kasus. Ya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Misalkan kita sebagai ibu Dani, seperti itu. Nah, kemudian ada laporan dari wali kelas tentang tindakan fajar yang seperti ini. Kira-kira apa tindakan kita sebagai kepala sekolah? Apa yang akan kita lakukan sebagai kepala sekolah jika menemukan atau mendapat aduan dari wali kelas tentang siswanya yang berperilaku seperti ini? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu? Silakan. Pak Dong? Oke. Biar agak lihat-lihat gitu. Siswa lalu mengamalkan mungkin pendekatan juga dengan orang tua untuk melihat pengalaman apa yang dialami si abjad tadi di rumah. Jangan sampai nanti tindakan yang kita lakukan kurang tepat karena hanya melihat yang terjadi di sekolah atau melihat yang terjadi di rumah. Itu. Terima kasih Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Nur. Baik, ya saya sangat setuju juga. Jadi memang mungkin jika sebagai kepala sekolah, yang pertama adalah menanyakan kembali atau mungkin mendapatkan kembali penjelasan lebih jelas dari wali kelas yang mengadukan tentang permasalahannya tersebut. Kemudian memanggil anak beserta dengan orang tuanya karena memang kita tidak bisa 100% atau mungkin langsung menyulap anak yang mungkin yang tadi bermasalah, kemudian kita buat menjadi anak yang baik atau mungkin anak yang berprestasi, itu tidak mungkin tanpa bantuan dari anak itu sendiri. Perkembangannya berpengaruh kepada 3 lingkungan, yaitu sekolah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi dari 3 lingkungan itu sangat membentuk dari karakter anak tersebut. Jika anak mempunyai masalah, maka kita harus mengoreksi dari 3 lingkungan yang ada. Bagaimana di sekolahnya, bagaimana di keluarganya, apakah semua kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi? Dari kelima kebutuhan dasar itu, apakah sudah tercukupi semua? Kenapa sampai dia melakukan tindakan negatif di sekolah? Kemudian jika di rumah sudah terpenuhi semua, bagaimana di sekolah? Apakah dia diapresiasi? Apakah dia diterima di sekolahnya? Kemudian bagaimana jika di masyarakat? Apakah di masyarakat dia diterima oleh lingkungan masyarakat? Apakah dia mendapatkan perlakuan yang baik dari lingkungan masyarakat? Itu yang mungkin kita bisa koreksi. Karena tidak mungkin anak memunculkan masalah jika dari kebutuhan dasarnya semua tercukupi seperti itu. Jadi memang jika kita sebagai kepala sekolah, sama seperti Pak Nur tadi, keluarganya atau orang tuanya kita tanyakan, kemudian anaknya juga kita panggil, kita tanyakan, kita selidiki lebih lanjut apa permasalahan sebenarnya, baru kita tentukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, next. Oke, baik. Sekian dari kami untuk hasil dari presentasi yang mungkin bisa kami berikan. Satu hal mungkin yang bisa saya tambahkan, untuk keseluruhan dari penjelasan kami, dari segitiga diskusi, kemudian dari teori motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan juga 5 posisi kontrol yang ada, semua itu jika kita terapkan dengan tepat, maka kita bisa menangani segala permasalahan yang ada pada siswa-siswi kita.
kecuali segitiga restitusi ini tidak bisa kita terapkan pada siswa kita yang memiliki kebutuhan khusus atau dengan kata lain ABK. Karena segitiga restitusi ini bisa diterapkan hanya untuk siswa yang melanggar peraturan atau melanggar kesepakatan sekolah atau kelas yang sudah dibuat, bukan dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Karena kalau siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu dia bukan melanggar, tapi memang dia butuh untuk penanganan dari seorang ahli profesional atau mungkin psikolog. Seperti itu. Sekian, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya. Kita menyilakan Ibu Bapak jika ingin bertanya atau mungkin akan menyampaikan beberapa pendapat atau opini terkait dengan pastinya peningkatan untuk pendidikan di sekolah kita. Jadi Ibu Bapak biar enggak ngantuk ya, karena siang sudah mulai ini wayang-wayangnya atau waktunya Roman istirahat. Oke, Bu Mutiara, boleh. Terima kasih Bu Srida. Selamat sore Bapak Ibu CDP. Jangan ada. Boleh berdiri dulu. Terima kasih untuk pemaparan materi yang sudah sangat luar biasa dari Bapak Ibu CDP Angkatan 11 dari SD 1 Gunung Madu. Saya ingin bertanya sekaligus sharing. Bapak Ibu, tentu kita sudah pernah melewati fase sebagai murid dan sekarang kita sedang menjalani fase sebagai guru. Kalau saya flashback, dulu saya itu belajar, guru saya itu tak pernah lepas dari penggaris dan nota. Kita tidak hafal perkalian aja, wow, ya kan ya? Sampai habis. Yes. Sampai pada saat saya dulu, waktu istri saya masih ingat betul, undang-undang itu sampai hafal. Menteri-menteri itu sampai hafal, bahkan sampai pejabat yang di Lampung dari camat, dari semua itu sampai hafal. Dengan metode guru yang dulu, yang pasti jauh dari kesenangan, jauh dari kasih sayang, jauh dari kebebasan seperti itu. Nah, kita sekarang bandingkan pada saat kita sebagai guru, kita melihat anak didik kita yang sekarang, anak didik kita jujur, kalau untuk tepuk-tepuk pintar. Untuk nyanyi-nyanyi oke, ice breaking apapun yes, gitu kan. Pada saat dilakukan itu oke, mereka akan senang pada saat itu. Tapi ternyata program yang dihasilkan itu sangat jauh berbeda dengan pada saat kita dahulu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari Bapak Ibu CDP Angkatan 11, menurut sudut pandang sebagai siswa dan sudut pandang sebagai seorang guru, dengan tidak melihat kebaikan atau keburukan kurikulum yang berlaku, menurut Bapak Ibu, apakah metode di zaman dahulu itu masih efektif untuk dilakukan? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apabila sistem yang sekarang ini terus berlanjut, artinya pembelajaran itu harus senang, guru harus bisa menjadi seorang teman. Kira-kira produk pendidikan kita 5 tahun ke depan itu imajiner Bapak Ibu seperti apa? Jadi itu bisa menjadi refleksi bagi kita semua juga sebagai guru. Apakah efektif dengan cara kita yang senang-senang main-main, tapi hasil yang dihasilkan anak-anak itu kurang maksimal? Atau bisa kita menerapkan metode di zaman dahulu dengan artian lebih diktator ya, lebih ke arah militer kalau orang zaman dahulu bilang. Seperti itu masih bisa diterapkan atau kita memang harus mengikuti tapi dengan hasil yang seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon bisa sharing supaya kita juga bisa berkembang. Artinya pola pikir kita berkembang. Bukan hanya guru yang mengikuti zaman harus begini, tapi kita tidak memperhatikan produk yang kita hasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mutiara. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk dua pertanyaan dari Bu Mutiara. Tadi langsung buat sekaligus. Berikutnya berarti tinggal satu pertanyaan lagi dari Ibu Bapak yang mungkin bisa disampaikan. Ada lagi mau bertanya Bu Bapak? Oke, Bu Aida, boleh silakan Bu Aida berdiri.
Bapak Ibu CGP Angkatan 11, Pak Ibnu, Pak Narno dan Bu Inggit atas materinya luar biasa. Ini di sini saya mau sedikit sharing ya mengenai budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Dengan adanya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan juga teknologi itu ada plus minusnya. Nah, anak-anak di kelas khususnya, terutama di kelas saya, ketika melakukan suatu kesalahan, contohnya saja kesalahannya itu berkata kasar, dan itu kita sudah selidiki, kita sudah cari tahu, sudah validasi, sudah semua hal kita lakukan, anak itu sudah kita nasihati dan mereka mengakui dan tidak akan mengulanginya. Tetapi dengan seringnya mereka. Baik, terima kasih Bu Aida. Jadi kalau bisa saya rangkum, intinya adalah apa treatment yang bisa membuat peserta didik kita itu menjadi kapok atau jerah tidak melakukan sesuatu hal yang dianggap melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas, begitu ya Bu ya. Nah, karena sudah ada 3, saya serahkan kepada Ibu Bapak CGP untuk menjawab. Yang pertama dari Ibu Mutiara dan yang kedua juga ya, dan yang ketiga dari Ibu Aida. Silakan Ibu Bapak yang mau menjawab. Oke. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya mau menjawab dari senior jadi agak gimana gitu ya. Mungkin hanya sharing. Jadi untuk saya sendiri sama yang saya rasakan seperti Bu Mutiara. Saya pribadi sendiri mungkin kalau tidak dengan kekerasan pada saat dulu saya kecil dengan didikan ayah saya, mungkin sampai sekarang pun saya tidak akan hafal perkalian. Karena untuk orang tua saya sendiri, ayah saya pada saat menghafalkan perkalian itu menggunakan kemoceng. Jadi perkalian 1 sampai 10 sampai dengan 100 itu berurutan. Padahal mendengarkannya mungkin ayah saya juga sambil terkantuk-kantuk Bapak Ibu. Tapi tetap saja kupingnya tetap terpasang. Jadi kalau saya salah langsung terpukul betis saya ini. Jadi memang itu, dan saya rasa kalau tidak dengan begitu mungkin sekarang saya juga tidak akan hafal perkalian begitu. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Mutiara disampaikan, apakah efektif cara yang digunakan untuk pendidikan yang sekarang dengan menggunakan cara diktator atau militer? Saya pribadi, Sesi pertama akan kami buka 3 pertanyaan, dan pertanyaan akan dikumpulkan terlebih dahulu, baru setelah itu akan dijawab oleh Ibu Bapak calon guru penggerak. Baik, untuk sesi pertama saya akan buka untuk pertanyaan yang pertama, atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan juga, silakan. Dari yang sebelah kanan mungkin ibu-ibu, Bu Asna, Bu Tanjung, Bu Muti.
pribadi saya 50-50 menerapkannya seperti itu, Bu Mutiara. Karena saya sendiri beruntung mendapatkan kelas yang bukan kelas favorit, sehingga muridnya randomnya banyak tingkah yang mungkin lebih mengejutkan. Kemudian saya menerapkannya 50-50. Jadi pada saat saya anggap anak tersebut masih bisa untuk ditindak dengan cara apa metode yang bisa diterapkan seperti dalam pendidikan di penggerak ini, menggunakan restitusi, kemudian menggunakan posisi kontrol yang tepat, posisi manajer, itu akan saya terapkan. Tetapi jika lebih sudah saya terapkan dibuat tadi, mungkin akan sekali saya terapkan dengan pendidikan yang menggunakan tindakan yang militer. Dengan tapi saya tetap menerapkan dengan meminimalisir tindakan saya secara fisik. Saya lebih menerapkan dengan konsekuensi, karena kalau dalam konsekuensi ini di dalam pendidikan huruf bergerak pasti diperbolehkan, karena konsekuensi itu berbeda dengan sanksi. Konsekuensi itu lebih kepada hukuman, tindakan yang diperbolehkan untuk membuat siswa merasa sadar akan kesalahan dirinya. Berbeda dengan sanksi. Sanksi itu lebih kepada hukuman fisik, membersihkan WC, kemudian lari keliling lapangan, itu lebih ke hukuman fisik. Saya menerapkannya setengah-setengah diantaranya seperti itu. Jadi jika masih saya bisa terapkan dengan tindakan, saya terapkan berikan restitusi terlebih dahulu, kemudian saya terapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jika itu efektif, maka saya rasa cukup. Tetapi jika memang anak tersebut masih mengulang beberapa kali, maka saya berikan. Jika anak itu masih mengulang tindakannya beberapa kali, maka tindakan yang saya lakukan adalah dengan menerapkan konsekuensi. Konsekuensi yang saya berikan, saya memilihnya konsekuensi yang mendidik, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, itu sudah menjawab Ibu ya. Pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua. Jadi saya rasa tadi kalau untuk saya pribadi yang pertama, Mutiara menanyakan apakah itu efektif. Saya mengatakan ya ada kalanya efektif, ada kalanya kita seperti menarik ulur. Jadi kita seperti menarik ulur bermain layangan. Anak itu kita umpamakan seperti layangan. Kadang kala kita ulur dengan tetap mengawasi atau dengan tetap memantau, mungkin kita bisa menggambarkannya dengan posisi sebagai manajer. Ada kalanya kita tarik supaya tetap pada koridornya, tetap pada batasan-batasan yang sudah ada. Mungkin seperti itu. Mungkin Bapak Ibu CGP, Bapak yang lain bisa menambahkan, Bapak Ibu atau Bapak Ibu, silakan. Baik, saya akan lanjutkan tadi pembahasan nomor 2. Apakah pembelajaran sekarang sudah sesuai dan 5 tahun ke depan anak kita akan jadi seperti apa? Yang pertama, pembelajaran kita yang sekarang ini saya rasa sudah cukup baik, di mana kurikulum itu pada dasarnya menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara dari sudut pandang positifnya, sekarang hampir tidak ada kekerasan yang terjadi pada anak. Terus 5 tahun ke depan kita juga akan merencanakan generasi yang pertama, generasi yang berkarakter utamanya. Jadi karakter di sini adalah sopan santun, perilakunya baik, ucapannya baik, sehingga ke depannya anak Indonesia bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terus satu lagi tambahannya, kita dapat melakukan ini dengan 5 posisi kontrol tadi, yaitu terutama sebagai manajer yang bisa menguasai kelasnya ya. Tadi Bu Aida sempat bertanya juga, anaknya nggak jerah-jerah ya Bu ya. Karena ketika kita sudah menggunakan segitiga restitusi tadi belum berhasil, maka kita punya langkah kedua, yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu sudah
disepakati oleh baik guru, murid, dan wali murid. Jadi kedepannya tidak ada lagi protes anak saya dikasih PR terlalu banyak, diberikan tugas atau pulang terlambat, ya karena orang tua sudah mengetahui konsekuensinya. Jadi ya begini, Bu Aida ya, anak saya ternyata males nulis, konsekuensi misalnya pulangnya nanti terlambatnya orang tuanya sudah memaklumi. Oh, anak saya pulang terlambat berarti tadi nggak nulis. Tidak ada lagi kita sebagai guru disalahkan ya Bu. Jadi untuk segitiga restitusi tadi sudah baik, kalau nggak berhasil kita kembali ke konsekuensi dan kesepakatan kelas. Untuk Bu Mutiara gimana Bu Mutiara pendapatnya? Jadi kalau ada teman yang ingin menanggapi masih dipersilahkan. Waktunya sudah lewat 11, Pak Narno menanggapi. Baik, terima kasih Pak Ibu. Saya menanggapi pertanyaan yang ketiga, yaitu Bu Aida tentang ketika melakukan kesalahan seperti berkata kasar ya anak-anak itu ya. Jadi sebetulnya anak-anak tersebut itu mencari alasan aja biar mendapat perhatian dari gurunya sebetulnya. Jadi yang pengalaman saya itu anak kita panggil ya, kita dudukkan, kita bicarakan, apa sih nak alasan kamu kok kamu bicara seperti itu. Terus selain kata-kata seperti itu, ada nggak kata-kata yang lebih baik lagi? Ada apa? Nah, daripada kamu berkata kasar, sama-samanya berkata, lebih baik kamu mengucapkan sesuatu yang baik. Selain enak didengar, juga mendapatkan pahala. Insya Allah anak kalau diberi penjelasan kita baik-baik, insya Allah anak juga tahu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Inggit, Pak Ibnu dan Pak Sunarno. Ibu Bapak CGP cukup untuk sesi tanya jawab. Apakah sudah cukup Pak Ibnu, Pak Narno dan Bu Inggit? Bu Nani mungkin ada yang mau disampaikan? Oh cukup. Baik Ibu Bapak, karena sudah tersampaikan semua materi dari yang sudah dipelajari sejauh ini, mulai dari modul 11 sampai 14 oleh Ibu Bapak CGP Angkatan ke-11 kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini betul-betul membawa manfaat bagi kita, dan kita diharapkan untuk bisa terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan sekali lagi, kita adalah seorang penuntun. Kita bukan bukan menarik anak-anak kita, tapi kita betul-betul menuntun, menebalkan apa yang sudah ada pada anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tujuan kita sama semua, ingin anak-anak kita itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mereka selamat, bahagia dunia dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup pada acara sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam saya memandu kegiatan ini ada kekurangan, ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita akan berjumpa lagi di acara atau sharing session berbagi praktik baik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.